kembali lagi bersama saya Rosalin Asmarantika di 811 Show dari Kota Bandung, Jawa Barat. Dan sekarang saya masih bersama dengan direktur dari Political Wave, yaitu Mas Jose Rizal. Mas, tadi kan kita sudah memperbincangkan bahwa sentimen positif dan negatif netizen atau pengguna internet di Indonesia kepada kedua calon presiden dan wakil presiden ini. Nah, ini yang bikin saya penasaran nih Mas ya. Memangnya seberapa banyak sih pengguna internet atau netizen di Indonesia ini dibandingkan dengan seluruh penduduk Indonesia? Kalau dari data tuh pengguna internet di Indonesia tuh sekitar 70-80 juta, sekitar 30% dari jumlah penduduk Indonesia. Nah, cuman kita dari hasil berbagai diskusi ya, kita temukan bahwa pengguna internet, pengguna sosial media, ini mereka tuh bisa dibilang sebagai social influencer. Karena mereka kaum terdidik, kemudian kelas menengah juga. Jadi mereka sudah terbiasa berargumentasi, sudah biasa mempengaruhi, sudah biasa menginfluence. Nah, makanya banyak dan influence ini tidak hanya di online, tidak hanya di timeline-nya saja. Tapi influence ini kita lihat juga sampai ke lingkungan sekitarnya yang tidak menggunakan sosial media, jadi secara offline juga. Makanya kita lihat banyak sekali konten-konten yang awalnya dari media sosial, akhirnya dipercakapkan even di grassroots, yang mereka nggak pakai media sosial. Gitu. Iya, itu dampaknya begitu ya begitu. Dari pengguna internet atau netizen ini ya Mas ya. Kalau orang Indonesia tuh aktif sekali. Kalau dari misalnya Mas lihat dari hashtag lah, misalnya dari hashtag Twitter begitu, seberapa aktif sih selama masa kampanye kemarin ini? Iya, memang orang Indonesia luar biasa ya terhadap media sosial. Kita pengguna kedua atau ketiga besar lah untuk pengguna media sosial di dunia. Bahkan Jakarta tuh kota paling aktif Twitternya. Di dunia ya? Bandung nomor 6. Jadi 10 besar tuh kita nyumbang 2 kota. Nah, ini juga kelihatan selama pemilu pun intensitas pembicaraan tentang politik tinggi. Penggunaan hashtag salah satunya. Hashtag tuh sebetulnya bukan how to create atau bukan membuat hashtagnya yang paling penting. Tapi gimana ketika satu hashtag berhasil menjadi simpul untuk meunite, untuk menyatukan movement dari apa yang dibicarakan orang-orang tersebut. Misalkan selama debat tuh kan kita lihat dari Prabowo Hatta maupun Jokowi JK, kedua kubunya menggunakan hashtag kan. Nah, hashtag ini kan untuk menyatukan percakapan pendukung mereka ketika mereka membicarakan selama debat itu. Dan memang kita lihat selama debat, terutama Jokowi JK ya, hampir semua hashtag mereka masuk ke trending topic worldwide. Yeah. Ini kan kayaknya teliti ya pekerjaannya Political Wave ya, menyisir semua yang diposting di internet begitu dengan hashtag, keywords digunakan segala macam. Ini apakah ini pertama kali Political Wave melakukan survei semacam ini, Mas? Sebenarnya kita udah punya pengalaman dari 2012. Mungkin ingat ya 2012 waktu Pilkada DKI putaran pertama, itu kan hampir semua lembaga survei bilang bahwa Fauzi Bowo yang menang. Iya. Nah, di kita karena situsnya itu terbuka kan, orang bisa lihat bahwa semenjak seminggu sebelum hari H itu Jokowi sudah memimpin, dan waktu hari H firm bahwa Jokowi yang menang. Nah, di situ pengalaman pertama kita, artinya kita lihat bahwa ada korelasi lurus gitu. Ketika dia menang di media sosial, ketika dipercakapkan paling banyak dan paling positif, dia akan menang di TPS. Nah, kita sudah mantau so far sampai pileg kemarin itu 12 proses pemilihan. 12, ya. Dan 10 diantaranya itu berhasil. Berarti dari 12 pilkada dan pileg begitu ya yang dipantau, itu 10-nya ini adalah relevan hasil yang jadi kalau menang di media sosial, dia menang di TPS gitu. Begitu ya, tidak meleset lah dengan hasil real count dari KPU. Sedangkan tadi yang ditemukan oleh Political Wave hasilnya adalah sentimen positif lebih gimana? Iya, jadi secara percakapan kemudian itu lebih banyak ke Jokowi JK, secara netizen yang melakukan percakapan juga lebih banyak ke Jokowi JK, kemudian secara sentimen itu lebih positif ke pasangan Jokowi JK. Jadi kalau berkaca dari pengalaman kami, makanya kami keluarkan rilis itu bahwa pasangan Jokowi JK yang akan memenangkan Pilpres ini gitu. Oh, begitu. Jadi kalau hasil temuan yang sekarang ini begitu ya dibandingkan dengan 12 hasil survei yang pernah dilakukan oleh Political Wave, ini biasanya tidak meleset lah dari hasil real count-nya KPU ya Mas? Akurasinya sekitar 90%-an lah ya. 90% akurasinya. Dari pengalaman kita. Mungkin ini terakhir, ada yang Mas Jose mau sampaikan mungkin kepada netizen dan juga masyarakat Indonesia terkait dengan keaktifan di sosial media dan juga mendukung pemilu presiden tanggal 9 Juli mendatang, Mas? Ya, yang pertama kita lihat bahwa sekarang animo masyarakat besar sekali. Dan kita harapkan bahwa animo di timeline itu dilanjutkan di TPS. Karena percuma nge-tweet kalau nggak nyoblos. Benar. Suaranya nggak berarti kan. Nah, kemudian yang kedua, kita concern juga terhadap black campaign ini. Jadi terutama netizen di sosial media dan juga masyarakat secara umum
jangan sampai jadikan faktor-faktor isu-isu yang ada di Black Campaign itu sebagai faktor buat ngambil keputusan. Benar. Karena itu fitnah, karena itu salah. Jadi jangan sampai nasib bangsa kita 5 tahun ke depan itu diambil karena fitnah gitu keputusannya. Nah, jadi kita pemilih cerdas, saat ini informasi gampang sekali dicari, kita bisa cari informasi di internet dan lain-lain, kita bisa cari sumber yang kredibel dan lain-lain. Jangan percaya sama sumber yang kredibel. Harus menjadi netizen yang bertanggung jawab begitu ya, dan semangat di media sosial ini, di internet ini harus diwujudkan nyata di TPS tanggal 9 Juli nanti. Terima kasih banyak Mas Yose Rizal. Dan demikian perbincangan saya.